Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Walaqad arsalna lan teman-teman putus ingsun utawa nugasna rasul ingsun. Walaqad arsalna lan teman-teman nugasna rasul ingsun utawa ngutus ingsun. Ingsun nugasna para rasul ila umamin maring pira-pira umat. Pira-pira komunitas utawa pira-pira umat. Mingko blika kang umat iku sedurunge periodemu Muhammad, sedurunge angkatan 6. Mutaimin zaidatun zaidah. Ingsun ngutus rusulan ing pira-pira rusul. Terus niki maktuf hale sing dibuang fakat dadu mongko padha gorohna sapa umam hum ing para rusul. Fa akhadna mongko ngalap ingsun to nyiksa ingsun to ngekeki sanksi ingsun. Hum ing para umat bil baksa iklawan bahaya banget fakire nemri maksaku akeh masalah. Syiddatil fakri tegese bangete fakir. Wadharra'i lan bangete repot. Ail marodi tegese lara. Bangete ra enak. Ngendikane pangeran la'allahum yatadarra'un. Menawa-menawa te wong akeh yatadarra'un iku gelem dadi sumeleh. Sapa wong akeh. Yatadzallaluna tegese gelem ngrasa ina. Gelem sumeleh cara wong Jawa. Sumeleh sapa wong akeh. Ukurane nggih ukuran secara iman fayuk minu namung gelem iman sapa ngakeh. Falola ifja'ahum ay fahalla ifja'ahum. Mbok yo nalikane teka ing wong akeh apa baksuna apa siksa kita. Adzabuna tegese siksa kita. Tadarru iku gelem padha tadarru, gelem padha DP sapa ngakeh. Lam yaf'alu tegese ora padha nglakoni sapa ngakeh dalika mengkono-mengkono tadarruk ma'aqiyamil muqtadi sertane jumenenge barang sing natrapi atau barang sing mestine jalari lahu litadarruk walakin qasat qulubhum tetapi ne kadung atos sapa qulubhum atine wong akeh. Ukuran fisik ya ukuran sing pokok falam talib mongko ora gelem tunduk sangka kata lana yalini falam talin mongko ora gelem tunduk apa qulub lil imani maring iman wa zayana lan mais-maisi lagu maring wong akeh apa setan mesti mais-maisi suatu yang jelek kelihatan baik ma ing apa wae kanu kang ana sapa ngakeh ya malu nang lakoni sapa ngakeh minal maasi sang pira-pira maksiat fa asfaru mongko padha dulurung terus menerus nglakoni iki jenenge dulurung mongko padha nglakoni sapa ngake alih ing atase maksiat falam manasu mongko sumangsane lali nglalekno sapa ngake maknane lali iku taroku tegese ninggal sapa ngake ma ing perkara zikiru kang den elingno sapa ngake ewu itu tegese den elingno sapa ngake wa kuwifulan den peringatno sapa ngake falamma nasu ma dzukiru ewu itu tegese dinasihati sapa ngake wa wifulan dikei peringatan sapa ngake bihi lan minal baksai sing pira-pira banget larane wadharra ilan banget fakire kados makna wau falam yatta itu mongko ora gelem nampa nasihat sapa ngake fatahna alaihim nak kirae kita fatahna alaihim sebagian kiraah fatahna alaihim fatahna mongko buka kita bitakhfifi lan takhfif fatahna wa tasdid lan tasdid fatahna alaihi ing atase wong akeh sing buka abwa bakulisein ing pintune saben-saben perkara maknane minan ni'ami sing pira-pira nikmat ketika mereka mendustakan para rasul justru semua nikmat saya kasihkan istidrojan krana nglulu cara Jawa maknane nglulu memberi tapi nglulu lagu maring wong akeh hatta idza farihu sikana alikane seneng sapa ngakeh bima kan perkara utu kang den paringi sapa ladina farohabatoren kelawan seneng kang lanjut atau seneng kang ndadekno lanjut
ora kok seneng syukur akhot namung kok ngalap ingsun ing wong akeh bil azab iklan siksa baghtatan kelawan spontan atau mendadak fujatan tegese kelawan mendadak atau spontan faidan mongko nalikane ngono makne faidan faida akhadnahum baghtatan gumte wong akeh mublisuna iku putus asa sapa wong akeh maknane tercerabut sapa wong akeh aisuna tegese terputus sapa wong akeh mingkuli khairin saking saben-saben kaapian fakuti amangka den lareni mongko dihentikan diputus mana dihentikan apa dabirul qaum apa akibat utawa dabirul qaumi apa entek-enteke kaum alladzina rupane wong akeh dolamu kang padha zalim sapa ladina ay akhiruhum tegese akhire kaum bi anis tusilu gambar artian to dientekno sapa kaum. Nah terus dawuhe pangeran walhamdulillahirabbil alamin utahe kabehane puji lillahi kabehane Allah rabbil alamin kang mengerani sak alam kabeh. Ya misale ala nasrir rusuli termasuk alhamdulillah yang ngatasi katulunge para rasul wa ihlakil kafirin lan merusak biro-biro wong kafir. Kul ngucap sira Muhammad di ahli Makkah tamare penduduk Mekah zaman iku kontake penduduk Mekah aro itu. Mbok yo berpendapat sira kabeh, manane akhbiru ni mbok yo nyritakno sira kabeh ni ingsun. Kon bayangno ngeten, in akhoda diparil jupuk sapa Allah samakum ing pendengaran sira kabeh. Imam Suyuti maknane asom makum tegese maringi kopok sapa Allah kum ing sira kabeh. Kamu harus selalu membayangkan suatu saat bisa saja setiap saat kamu dijadikan tuli. Wa absarakum lan Allah mengambil mata kalian a'makum tegese maringi picek sapa Allah kum ing sira kabeh. Wa khotamalan ngecap sapa Allah taala etoba tegese ngecap sapa Allah ala qulubikum ing atase ati sira kabeh. Ukurane fala ta'rifuna mongko ora kenal sira kabeh sean ing perkara. Ketika suatu saat bisa saja Allah mengambil matamu, pendengar kamu dan merubah hatimu jadi buruk, maka tidak mengenali kebaikan. Man ikutai sapa ilahun kang dadi pangeran ghairuwah kang salehne Allah, yakti kang iso nekani sapa, kang iso nekakno. Sapa ghairuwah kum ing sira kabeh bihi klan ma'ukhida. Kalau itu terjadi lalu selain Allah siapa yang bisa mendatangkan itu semua? Bima kan perkara akhota kang ngalap sapa Allahu ing mamikum sing sira kabeh. Bisa mikum kan klaim sira kabeh. Ungdur angen-angeno sira kefa hale kaya apa. Ungdur hale angen-angeno sira kabeh kefa hale kaya apa. Nusarrifu gawe napa gawe variasi kita, gawe molak-malik kita. Gawe variasi kita, gawe model bolak-balik kita. Kok sampean anut ae. Nusarrifu al ayati ing pira-pira ayat. Nubayinu tegese nerangno kita al ayati ing ayat. Dadi ayat itu diterangno kelawan tasrif, manane dari satu metode ke metode yang lain. Utamane metode akal, mungkin kula terang. Ayat dilalati utai dalalati sami tegese pira-pira petunjuk ala wahdaniyatina ing atase keesaan kita. Sumangdur mongko ya summahum summangdurhum ngoten. Summangdurhum summahum mongko nuli te wong akeh yastifuna angen-angen do gelem. Yastifuna mingu sapa wong akeh. Manane berpaling yuriduna tegese berpaling sapa wong akeh anha saking ayat. Fala yu'minuna mongko ora gelem iman sapa wong akeh. Biar kalau terangkan masalah napa sebuti walakot terus niki sing makna pokok kan. Allah itu telah lama ngutus para rasul. Yaitu masyhur dimulai Nabi Nuh. Jadi awalul rasulin ba'atsahu wa ilal ardi Nabi sinten Nuh. Jadi Abu Sani al-Ab Asani dari manusia itu Nabi sinten Nuh. Karena Adam itu belum rasul karena hanya diutus ke keluarganya saja. Makanya biasanya ulama ngitung awalul rasulin ba'atsahu wa ilal ardi atau fil ardi sinten Nabi Nuh. Maka dalam banyak istilah Quran kita yang sekarang itu sudah sebagian enggak disebut Bani Adam, tapi zurriyataman hamalna manu. Karena ketika manusia itu habis, yang selamat hanya sing ma'asafinatin Nuh, orang-orang yang ikut perahunya Nabi Nuh. Maka pernah terputus generasi ini. Pernah terputus dari Nabi Adam, kemudian dilanjutkan oleh orang yang selamat fi safinatin Nuh. Makanya sebagiannya disebut zurriyataman hamalna manu. Terus kemudian ayat ini itu ada maksud. Nah, ini yang harus dipelajari. Saya mengutus beberapa rasul sebelum kamu Muhammad.
Kemudian ini kalau nuruti Qur'annya ya tanpa tafsir. Kemudian setelah saya utus Rasul fa'akhadnahum bil ba'sa. Setelah saya utus para Rasul kemudian mereka saya siksa. Kan nggak mungkin kalau diutusnya seorang Rasul justru menjadikan siksa. Ya, maka harus ada maktuf alaih yang mahdhuf. Ya, saya ulang lagi, ada maktuf alaih yang mahdhuf. Imam Suyuti mentakdirkan fakadzabuhum apa? Fakadzabuhum. Jadi saya mengutus para rasul, terus ditambah Imam Suyuti, ini urune mufassir. Kemudian mereka mendustakan. Terus fa'akhadnahum jadi maktuf sama mahdhuf. Jadi fa'akhadna itu maktufun ala mahdhufin apa? Maktufun ala mahdhufin. Kalau kamu atafkan kalau walaqad arsalna jadi kacau, berarti maknanya kan gini, saya mengutus rasul maka saya siksa. Wah, itu kan celoko, no? Tapi yang benar adalah saya mengutus para rasul, terus faktanya fakat dabuhum itu maktuf alaih yang apa? Dibuang karena mereka kadzabuhum fa akhadnahum bil ba'sa. Nah, itu baru benar. Makanya itu termasuk kesulitan-kesulitan mufassir. Saya ngerasa sulit ya, saya mikir saya serempet. Dan itu banyak sekali di Quran. Yang masyhur contoh ya, ini masyhur sekali. Kena rafaham buangetan. Nak rafaham buangetan. Isa nyontok nasi. Tak kayak 1 juta nih. Kes yang ngomong cek bodoh duit gue cek akeh. Ayat yang masyhur ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus ayyamam terus famangkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Itu contoh paling masyhur. Puasa itu fardhu ain. Ya sudah, pokoknya puasa itu fardhu ain. Ketika kamu sakit atau kamu pergi, famangkana minkum maridun aw ala safarin. Nah, terus fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka wajib mengqadai hari-hari yang lain. Tentu itu kan aneh, berarti kalau dzahiri ayat kan siapa saja yang sakit atau siapa saja yang pergi otomatis wajib qadha. Ini kan jadi aneh. Yang benar adalah jika kamu sakit atau pergi kemudian kamu memutuskan iftar, melakukan iftar, la fa'aftara itu dibuang sebagai maktuf alaih, dibuang. Kalau kamu melakukan iftar maka fa'iddatum min ayyamin. Mafhumnya kalau kamu pergi tapi tidak iftar ya tidak wajib fa'iddatum. Jadi itu memang masalah-masalah tersulit dalam ulumul Quran karena di antara balaghatul Arab, saya ulang lagi ya, di antara balaghatul Arab memang membuang satu kalimat mungkin karena maklum, dan itu problem kita karena tidak pernah maklum. Serempet. Ya tak bedheki 1 juta gas. Jadi itu tersulit dalam ulumul Quran karena mahdhuf itu penting, kadang pengikat makna. Saya ulang lagi ya, jadi kan nggak mungkin maknanya saya mengutus Rasul kemudian fa'akhadnahum bil ba'sa. Berarti mafhumnya kan irsalur rusul, mengutus Rasul itu jadi sebabnya siksa. Itu kan jadi kacau. Yang benar apa? Saya mengutus Rasul, terus ada yang dibuang setelah kadzabuhum fa'akhadnahum. Terus bener sisa ngenteni diterangno serempet. Makanya ngaji itu penting. Ngaji standar ulama itu penting. Enggak ono rusak. Nah rusak itu sebabnya 2, ngaji gak paham atau ngerti nak sulit enggak disentuh. Makanya orang Islam goblok mulai Nabi Adam nganti kiamat gara-gara wong nyai urip nganti mati pokoke nak khitan muni sunah Nabi Ibrahim, nak mati kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus nak nikah muni wa min ayati. Jadi sangoni 2 juta ya ayatnya itu. Mubalek sangoni 3 juta ya ayatnya itu. Sehingga kita tidak pernah maju. Karena mubalek pasti ngindari nerangkan ayat-ayat seperti ini. Makanya matinya ilmu itu 2, gak paham ambek dihindari, no? Padahal ini penting ya. Karena kalau tanpa mahdhuf itu tidak bisa. Yang masyhur dalam Fatihah. Nah, kene Fatihah aku kira malah kafir selawase. Karena dalam Fatihah itu tersulit begini, gampang tapi sulit. Misalnya begini, sekarang sampai tak bedai. Fatihah itu dawe so, enggak jauh, yakin. Terus Allah dawu iya kana budu.
Dan Allah dawuh ya kana butuh ning kowe, berarti maknane. Makanya itu butuh seni untuk menjelaskan itu. Kan enggak mungkin Allah dawuh ning kowe. Iya. Tapi kok ya ora mungkin darani Fatihah gak dawuh Allah. Akhirnya tau bingung. Ya iso, wong ra bakat alim ku santai. Penting maca Fatihah ping pira kasihate pira. Itu banyak perdebatan ulama, tapi perdebatannya sama, semuanya sepakat membuang kata kulu. Kulu itu katakanlah, jadi ibarat saya ngajari Hasan, misalnya ngajari anak saya, Hasan katakan, ya saya ulang lagi, Hasan katakan, saya ini bapakmu. Saya ulang lagi ya, Hasan katakan, saya ini bapakmu. Saya ngajari Hasan, terus Hasan bilang menirukan saya. Ketika nirukan saya itu ya nirukan saja. Kira-kira gitu, Nabi diajari Allah Muhammad. Ini kata Allah, Muhammad kamu saya ajari. Bilanglah, berkatalah iya karena butuh. Jadi iya karena butuh min haitsut ta'lim, dari sisi pengajaran dari Allah. Tapi yang meraktekkan ojo Allah, Kanjeng Nabi ning Allah. Tapi tetap dawuh pengiran Allah sing marahi. Iku kudu ngono, gelem ra gelem maknane ngono, enggak ada pilihan yang lain. Jadi Muhammad katakan ya kul ya, katakan kowe tak ajari, katakan iya karena. Nah, setelah Allah ngajari, Nabi bilang iya karena butuh. Maka iya anak butuh sudah minal ibad ilallah, dari hamba kepada. Nah, tapi nak kowe langsung Allah sing ngendikan, berarti Allah ngendikan niku mek makhluk berarti kacau kan? Makanya di semua tafsir nak kowe peka. Nak kowe peka ora peka ya wis. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Jadi sebelum iyyaka na'budu ditakdirkan kata qulu. Jadi kira-kira ketika proses pengajaran Allah ngendikan qulu atau qul. Karena dengan demikian tetap kalamullah karena Allah yang mengajarkan. Tapi aplikasinya pada Nabi, ya Nabi aja yang ngendikan itu dan semua hambanya Allah ngendikan iyyaka na'budu. Seterusnya juga gitu ihdina. Masa Allah ngendikan ihdinas siratal mustaqim. Lah terus sapa ndonga mbek sapa? Terus kowe dadi kawulane amin ya Allah amin. Ya neraka dul-dul. Ihdina juga sama, Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran mat ndonga ihdina. Karena iku warane Allah disebut kalamullah. Tapi Allah ora perlu muni ihdina. Dong ya? Nggih. Dong ya? Yo kok ora ono sing iskal ya. Kulon ku iri, dadi wong goblok ku iri. Nak salah dimaklumi pangeran, nak bener diganjar. Dadi enak-enake wong goblok. Nak salah disepuro pangeran, piye-piye wong goblok. Nak bener diganjar. Wong alim gak lara wong alim. Nak salah disalahno pangeran, nak bener gak unjus biasa. Gak enak dadi wong alim ora. Tapi itu penting ya, karena memang itu ilmu. Makanya saya sudah janji oleh pangeran, saya akan nerangkan ulumul Quran. Karena tanpa ulumul Quran itu tidak bisa. Karena tadi min majazil Arab niku al-khafdu, di antara majaz atau kesusastraan Arab memang melibatkan apa? Buang. Kenapa buang? Ya normal seperti itu. Masa orang Indonesia ngono kabeh. Sale Gus Safi tak tahu. Dadi Gus, kula Tuban. Mosok kula Tuban, malah elek-elek ning gedang goreng. Sampeyan nopo? Kula pecel. Sampeyan nopo? Kula rawon. Bagol itu bagol. Lah kok misale Ki Mansur marung. Jenengan napa iki? Pecel. Sing tapi jenengan napa? Rawon. Ayo. Lawe apa? Jenengan apa? Tempe. Jenengan apa? Kula garangan. Mau garangan halal. Itu kan membuang. Kula milih makan garangan. Kan gitu. Kula milih mangan. Ana ditakoki jenengan napa? Enggak umumnya wong jawab. Jadi hadaf itu sebetulnya normal apa? Normal. Jadi kita kepen analogi ku kias. Jadi tidak ada bahasa kecuali melibatkan hadaf. Makanya ngendikane Jamul Jami' di karang Imam Subki ngendikan minal altof itu al-lughat, termasuk latife pangeran, sifat sayangnya pangeran itu lughat. Karena lughat itu universal, seluruh dunia sama. Makanya sama itu polanya sama. Kalau orang Arab ada hadaf, kita ya ada hadaf.
Sehingga dalam tolak itu masdar ya sah jadi lafaz tolak. Padahal dulunya kacau. Misalnya anti tolakun, tolak itu masdar. Berarti sama dengan kamu makan. Harusnya kan kamu memakan, tapi tetap dalam apa? Dalam tolak itu sah karena pasti ada hadaf. Apa? Hadaf. Ada hadaf. Padahal masdar itu kan harusnya tidak subjek. Masdar itu kan tidak subjek, tidak pelaku. Yeah. Harus yang pelaku kan isim fa'il, apa? Jajal kita takut. Agama mau apa? Islamnya kan bahasa salah. Karena Islam itu masdar. Satu perilaku menyerahkan diri itu Islam. Orangnya namanya Muslim. Harusnya, tapi kali ini kan. Tapi ya sudah secara lugat orang bilang saya Islam. Jadi makanya harus ada toleransi bahasa karena istimal. Saya ulang lagi ya. Jadi seninya menekuni Quran adalah makanya kita harus terus ngomong ulumul Quran. Karena aku ngerti agak sing ra iso, mulane ngomong terus. Jadi ini sebagian dari suudzon yang terpraktekkan. Jadi niat elek, nerangno to niat elek. Niat elek ulama jadi ganjar. Dipanggil niat apik tapi ra ulama ra diganjar. Dari Imam Syafi'i nak ngono. Kok Juman dikonco Ahmad wong kumplong. Ditakoki limada, mergo niat apik wis dadi elek. Uteke wis salah, uteke wis salah. Dadi Ahmad ku niat apik wis dadine elek. Uteke wis salah. Ya mau misalnya gede no agama, jenenge mau Ahmad niate gede no agama sing gede dene. Ya pengajiannya kok atusan yuto, ilmunya mau orang jamnya ramutu, segede itu panggungnya pendeknya, agama ya untung. Mau mulai disik dalile mau nak orang mati kudu nafsin dari kata nak orang sunat diceritani Ibrahim sunat umur 80 tahun, nganggo kapak wis dibual ya. Nah, nikah wamin. Itu itu bulan balik. Ya, macam merga ini mau. Coba kalau kamu lama kan dihitung. Kalau mubalek itu tadi, misalnya kecuali mutu lah ya, kecuali mutu di BI nggak apa-apa. Kalau mutu lah, semalam ijazah Ibnu Katsir, kan sumbut, tidak 1 juta nggak masalah. Udah turun jam, tidak 10 juta, biayanya 10 juta terus gak mutu. Itu tunggu rumah cayatim ke madrasah. Kecuali mutu. Mutu yo ilmune mutu, siari mutu, ikhlase mutu. Nah, ikhlase mutu ra sido ya. Nah, ini penting kalau atur. Jadi yang penting ngaji itu serius ya. Karena tadi balaghatul Arab. Makanya saya bayangkan andai kan tidak terpaksa, memang kita itu tidak mungkin terjemah Quran, tapi ya terpaksa kita terjemah. Tapi tetap menyertakan dalam kurung, yaitu menyebutkan kalimat-kalimat yang memang dibuang. Dan kalimat yang dibuang ini menjadi perangkat yang harus. Ya kayak tadi, siapa yang pergi atau sakit faidatun maka wajib qadha. Kan harus dibantu dengan kalimat siapa yang pergi atau sakit kemudian melakukan iftar baru wajib qadha. Artinya kalau dia tidak iftar sama di sini gitu. Sang utus rasul kemudian fakhot nahum bil ba'sa, kan enggak mungkin masa ada rasul malah punya akibat siksa, kan enggak mungkin. Maka dimahdhufkan, ada maktuf alaih yang mahdhuf disebut fakat dabu. Sama iya kana budu, masa Allah bilang ke kita iya kana budu. Berarti Allah nyembah kita. Bukan rokok selawase ketika bilang. Tapi Allah mengajari ke Nabi Muhammad, kul Muhammad katakan iya kana budu. Jadi ya kana budu tetap kalamu. Saya ulang lagi ya. Yang Nabi disuruh menirukan itu dilafatkan kepada Allah. Itu kan sama-sama saya ngomong sama Hasan. Hasan katakan jenengan bapak kula. Ya saya ulang lagi, saya ngomong Hasan katakan jenengan bapak saya. Terus Hasan mengulang kalimat itu, jenengan bapak saya. Orang kok ketika saya ngomong Hasan jenengan bapakku terus Hasan jadi bapak saya, kan kacau. Apa tak contoh nomor nip katakan saya guru kau, kamu mau di murid ini. Ngebat ini neng maksar. Wong gawa sing kuruwe abot mun sing. Benes di imam ning Baghdad. Rata imame dene ning Baghdad. Wong ning Baghdad wong Syria imame dene. Ya misalnya aku ngomong nih Munib katakan kamu itu guru saya. Kan enggak mungkin itu kalimat yang saya darani dekne guru saya, tapi dekne takon nirokno kalimat itu. Terus Munib ngomong jenengan
Lah Allah ngendikan gitu ke Rasulullah Muhammad. Muhammad katakan iya karena Nabi mengulang iya karena. Jelas ya? Makanya semua tafsir mengatakan ditakdirkan sebelum kata iya karena butuh kudu katakan. Tapi nak kira ngalim ora kata. Opo kudu maksudnya iki? Nah, ulama khilafnya itu hanya separuh. Separuh begini. Kalau keyakinannya Imam Suyuti terus Imam guru-gurunya, wahyu qadar itu mulai bismillah. Mulai bismillah semuanya ada kata kulu. Ada ulama yang mengatakan enggak, mulai ya karena butuh saja, karena itu yang masalah. Kenapa begitu? Begini tak wari lagi. Mufatihah baca begini orang paham buang. Sebagian ulama mengatakan mulai awal itu memang Nabi disuruh kulu, katakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil sampai selesai. Sehingga semuanya ya kalamullah, semuanya piwuro ajaran dari Allah untuk kita katakan. Tapi sebagian ulama enggak, yang dimulai kulu itu dari iya karena butuh. Kenapa demikian? Karena Allah itu boleh muji dirinya sendiri. Kan hamdu kan ada 4, diantaranya hamdulillah li nafsi, Allah memuji artinya enggak masalah misalnya Allah ngendikan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah boleh memuji dirinya sendiri. Yang mulai masalah kan kalau Allah ngendikan iya karena butuh. Paham ya? Makanya banyak ulama mengatakan kulu itu mulai iya karena butuh apa mulai awal, mulai bismillah, mulai depan. Ya, tapi banyak ulama yang memilih mulai depan. Nah, cara kula setuju mulai depan. Dadi kok guri-guri juz 15 14 kabeh ya. Aman karena semuanya pengajaran dari Allah. Ya jelas ya. Yeah. Alhamdulillah ada pinter. Pinter. Berniat ngaji sowan kiai pinter. Soale repot niat sowan ra ngaji kriminal to. Seneng kiai go sowan-sowanan bangun dukun. Cara kula wong aneh. Pasti nak ngelem wong alim yo ngaji. Dhisik iki ngono zaman Nabi ulama, seneng alim ngaji. Seneng alim digo sowan-sowanan, terus kok dukun. Seru wae kok. Ya tapi jamu iki. Strene ngono napa? Karena setengah waras ya mau ya ngaji ya kadang ngaji itu rondo. Sing apene wis ngaji tok itu jos ini. Karena ruwet nanti itu nak wong alim digo sowan-sowanan ruwet. Semulange kapan? Karena tamu itu teror. Maksudnya gini teror. Orang alim ini terdikte oleh tamu. Kan temanya apa? Padahal orang alim dia komposisi cara mulang tentang ulumul Quran. Tapi nak kakean tamu kan terdikte. Jale Gus Hafiz cerita, Gus kula ndek anak. Kepen guru-guru cara jenengan sepundi. Terus nggih Mansur tuwa kok. Kula ndek anak. Kan semua tamu juga arep dhewe. Semua alat semua macam-macam kan. Lah nek kiai ini ra kuat kan terdikte. Tapi nak wong alim mbok barno, kan iso nentokno tema sing nyelametno. Misalnya kayak aku ini kan ngerti, kowe wis ora ngarep paham lho atau vale dibuang ora ngarep paham. Pasti pahame ngenteni diulang. Ya mungkin paham tapi ngenteni diulang. Sehingga wong alim sing nentokno tema, napa? Mangane kula nanti tamu tak takoki. Nak temane sing nentokno aku lah. Sale sing mlete tak elingno tawadhu, sing lali mati tak elingno mati. Tapi nak tamune sing nentokno temane. Terus kula gadah pom. Nunggu jenengan sing resmekno. Kiai ini ra dipom. Nek kiai ini mane ra kuat kan tambah tomak, no. Lho kadang kiai ini kudu kula dibojo kali do ana rukun lho kiai ini bojone. Malah gambar wong. Lho kan saya bilang tamu itu teror karena punya usul, menang-menang punya usul. Kecuali ra usul. Ini kalau niku nak mulang happy karena tadi kita didikte oleh pangeran lewat Quran. Karena mau tidak mau kita pakai tema yang didiktekan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang didikte. Melanake donga ra mandi cara kula setuju. Karena kalau donga iku mandi kabeh pangeran didikte. Mulane banyak enggak didengar kula setuju. Karena kalau ana cara tak tasawuf kan donga iku apik. Donga apik cara tasawuf maknane wong mau ngetokno butuhe tapi ra niat disembadani iku apik. Tapi nak niat disembadani iki dikte pangeran. Coba kalau separuh donga supaya menang kubu terbelah. Jadi tok donga menang kubu sebelah. Lalu Tuhan suruh pihak siapa? Kan dikte pangeran. Wah ini ada kecurangan masih Gusti jenengan harus bela ini. Jadi tok donga ini merayat Gusti jenengan harus bela ini. Bukan dikte pangeran.
Untungnya pangeran tuh dat yang nggak mau didik. Ono cahayu, ono santri elek donga Gusti kula kebentuk sri-sri ku ayu. Sing sri donga naudzubillah ya Allah. Itu kan sama-sama intervensi pangeran. Lah donga mesti apik iku cara tasawuf maknane donga sing nunjukno dalilul iftikar ngetokno butuh pangeran tapi ora kepengin disem. Mana mau sampean nglakoni iku donga tapi ora kepengin Sebadari. Oke, kepengen donga mesti apik, syaratnya sitok mun nunjukno butuh ning pangeran, tapi ra kepengin. Ki belum. Di donga njuk swarga dilebokno neraka ya santai. Nanti santai kejet-kejet. Jadi karena itu dikte pangeran. Sehingga para nabi itu banyak yang doanya enggak dituruti pangeran. Bukan karena Allah tidak cinta, tapi memang diatur sedemikian rupa. Diatur supaya enggak intervensi sama pangeran. Tapi setelah itu ya dituruti ya pangeran. Masyhur kan beberapa kali Nabi itu nyun sewu ya sebagai manusia pernah gelo tapi orang-orang yang mendustakan beliau, yang mengancam beliau, yang niat membunuh beliau. Tapi ketika itu malah pangeran enggak Muhammad, meskipun kamu kekasih saya tapi tidak bisa intervensi saya. Jika ada orang yang sangat dibenci Nabi justru diparingi iman. Jadi ku wahsi. Justru diparingi iman sausnya membunuh Sayyid Hamzah. Khalid bin Walid dikasih iman justru setelah mengalahkan pasukan Islam dalam perang Uhud. Karena dalam hal seperti itu kata Allah laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi. Meskipun kamu kekasih saya Muhammad tidak bisa intervensi. Itu terserah saya. Nah, makanya semenjak itu Nabi itu kalau doa itu hati-hati. Hati-hati maknanya tidak menyebut personal tapi kepinginnya Islam ini jaya li'ila'in apa? Kalimatillah. Kalau per personal itu repot. Makanya doa mesti baik itu menurut tasawuf itu sebetulnya maknanya itu apa? Donga nunjukno iftikar bi ittirar kados napa nasite Habib Abdul Al-Haddad fa du'ai wa bihali dalilun li iftikari. Tapi kalau ingin disebadani ini banyak paradoks. Misalnya kita terus donga kepen jadi presiden. Sa Indonesia donga ngono kabeh disebadani kabeh. Terus jadi rakyat itu kan kuwajib. Paham ya? Terus Tuhan itu diantaranya zat yang enggak bisa diintervensi. Pun kalau terus nanya masalah ayat ini. Terus ketika ada pangeran falola ifja'ahum ba'suna tadarru walakin qasat qasat qulubum itu ukurannya itu ada yang formal. Misalnya begini. Tawarai ya makna hadis yang pokok. Misalnya mangqala la ilaha illallah mukhlishon biha qalbu dakhalal jannah. Siapa yang melafadzkan la ilaha illallah secara ikhlas maka pasti dakhalal jannah, pasti masuk surga. Sekarang saya minta bedai, ukuran ikhlas itu apa coba? Definisi yang terbaru yang dikatakan orang-orang tasawuf itu definisi yang bayangkan khayal ideal. Makanya itu tidak bagus dalam secara makna, tidak bagus. Ideal tapi tidak bagus. Karena mereka bayangkan ikhlas itu melafadzkan kalimat la ilaha illallah tanpa ingin masuk surga juga gak karena takut neraka. Itu definisi ideal. Tapi sebetulnya dari segi waqiah kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu tidak begitu. Maksudnya gampang. Siapa yang melafadzkan la ilaha illallah karena mengakui kebenaran la ilaha illallah, bukan karena momen takut pedang, maka dakhalal jannah. Karena dulu pembandingnya begini, irungokno tenan. Pembandingnya begini, ketika Islam belum jaya, saya ulang lagi, ketika Islam belum jaya, maka orang melafadzkan la ilaha illallah itu ya karena mengakui bahwa yang benar Tuhan itu Allah. Ya sudah gitu aja. Setelah Islam jaya, banyak orang yang cara berpikir ateis, banyak orang yang cara berpikir trinitas, banyak orang yang perilakunya menyembah berhala. Karena Islam punya syaukah, punya kekuasaan, dan Nabi memaklumatkan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla. Terus mereka rame-rame pura-pura melafadzkan. Nah itu yang gak ikhlas, karena takut pedang atau takut ancaman. Jadi sebetulnya definisi ikhlas yang tadi yang serba ideal tadi itu buatan orang tasawuf di era modern. Sebenarnya definisi itu nggak pernah ada, karena berlebihan. Definisi seperti itu berlebihan. Tapi bagus lah, tetap ideal tapi berlebihan. Paham ya? Itu kan ibarat kayak orang sekarang. Orang sekarang kan mapan-mapan. Jadi kan ngomong sholat Jumat itu ya kelambine putih, nah iso takwa, bersih, minyakan, nah iso jubahan, pokoknya ideal. Dulu zaman Nabi tidak ada seperti itu. Karena dulu adanya darurat.
Nabi dan para sahabat dulu itu beberapa kali sholat fardu mau sarungan sitok. Akidan bena torofaihi ala atikihi. Jadi sarung sitok di taleni ning gulune. Piye? Oh itu ya orang mesti pas apa? Ini sudah seperti ini. Makanya Sayyid Ali Zainal Abidin itu pernah berkeinginan. Pernah Sayyid Ali Zainal Abidin, kita tahu orang yang luar biasa, itu pernah berkeinginan mau punya baju dua. Baju dua itu yang satu untuk kalau ke kamar mandi, yang satu khusus untuk sholat. Dia pikir, bilang begini sama dalamnya itu. Saya ini sering melihat lalat dari kotoran. Saya ulang lagi, saya ini sering melihat lalat dari kotoran, kemudian hinggap di baju saya. Dan baju ini juga yang saya pakai ke kamar mandi juga saya pakai sholat. Beliau sangat hormatnya sama Allah, ingin ada baju sholat, ada baju untuk kamar mandi. Kata beliau, fa'asmamtu alaihi, kemudian saya nekat mau melakukan itu. Saya mau nekat melakukan itu. Kata Sayyid Ali Zainal Abidin. Kemudian saya ingat Rasulullah ternyata tidak punya baju seperti itu. Saya ingat Nabi tidak pernah baju. Jadi baju yang dipakai dengan keluarganya ke kamar mandi juga baju itu juga yang dipakai sholat. Maka saya tinggalkan itu. Ya karena Nabi tidak suka penampilan. Nabi jahil, Nabi tidak suka penampilan. Ya sudah seperti itu. Kemudian ada era ideal, kayak era ini sampean era ideal. Ya di duit, ya engkek, ya fashionable, terus jaga citra. Akhirnya mau. Ono sandal Jumatan, sandal yang gede. Sarong pengajian, Bapak Tuhan pengajian BHS. Nak tahlilan gajah duduk. Salat gajah duduk. Nah cara Mbak Khalil Rembang. Kiai kok rokok sukun goblok-goblok kiai. Jadi Mbak Khalil Rembang. Kiai kok rokok sukun goblok-goblok kiai. Ngerti nek rokok sukun, umatem semua ya go sukun. Kiai kudu rokok jisam suben sing sowan nggo. Cara Mbak Khalil itu. Itu anak pengajian awal kok gajah duduk sing sowan nggo gajah duduk. Tapi nak gue BAS kan sesuatu, waduh kok gue gajah duduk ratinggo. Akhirnya sesuatu gue nak keramat, orang keramat di Barno. Cara bahaya loh, nanti kiai rokok isukon itu goblok-goblok gitu. Akhirnya sesuatu gue. Ada nak cara ditabir wayusan nulil kiai. Apa apa? Sisa. Bersing sesuatu. Ya gue kan masuk akal. Saya ulang lagi ya. Jadi ini penting ilmu itu ya. Jadi ilmu itu ada konstruksinya. Ya konstruksi itu diantaranya balaghah, dan balaghah itu memungkinkan, saya ulang lagi ya. Balaghah itu memungkinkan hadir, dan itu paling sulit dalam ulumul Quran. Saya ulang lagi, paling sulit dalam ulumul Quran. Kayak begini misalnya, tak bedai. Apa itu yang juz yang terkenal itu? Fama liha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Itu ulama debat itu sampai berkuras-kuras. Kalau sampeyan itu umumnya mubalik di Indonesia, ayat itu kan dipakai dalil kalau dapat kebaikan diisnadkan kepada Allah. Kalau mendapat keburukan diisnadkan pada dirinya. Itu masif di Indonesia, masif terstruktur. Padahal makna itu masalah. Cara Imam Ghazali makna itu masalah. Ya tapi mau apa kita? Sudah. Akhirnya sing alim aja kalah sama toha-toha itu. Padahal ayat itu coba sampean perhatikan ya. Relax saja sampean perhatikan. Sebelum itu ayat seperti itu. Wa in tusibum hasanatu yaqulu hadhihi min indik. Wa in tusibum sayatu yaqulu hadhihi min indillah dulu ya. Wa in tusibum sayat hasanatu apa? Kalau mereka dapat kebaikan tidak sebelum itu, yang sebelum itu kan apa itu orang-orang munafik kan punya mental ya, kalau mereka dapat kebaikan, ini orang munafik mereka tuntasubum wantusibka yaqulu hadhihi min indillah. Nah itu kan logikanya kan orang-orang munafik itu cara berpikir gini, kalau dapat kebaikan langsung bilang karena dari Allah. Kalau dapat keburukan gara-gara kamu Muhammad ya, gara-gara kamu Muhammad. Terus kullu min indillah, katakan kamu saat dapat kebaikan maupun keburukan itu min indillah, sama-sama dari Allah. Selesai kan?
Terus kata Allah, fama liha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Mereka ini dasar kaum-kaum yang nak diomongi atau paham. Termasuk gak paham adalah mereka selalu mengatakan kalau ada kebaikan dari Allah, kalau kejelekan dari kamu Muhammad. Ayo bener di kira-kira mana yang barusan saya bacakan. Melihat setting ayat itu. Nah, tapi ayat orang-orang sudah dipedot ma'asobaka. Padahal ayat itu cerita famalia ilqaumi la yakaduna yafqahuna hadis. Yaquluna ma'asobaka. Tapi ini sensitif kan. Monggo kowe wedatumu gak payu. Itu kan mengko gak payu lah urusane rezeki. Kalau aku nak kredit mobil, aku nak mulut wani, gak mulut rapati wani. Nah, serau usah diterangno karena itu sensitif sekali. Itu dikritik sampai satu kuras oleh Imam Ghazali. Coba ma'asobaka kok ujug-ujug maknani ngono iku piye? Yang mana yang terkenal loh ya. Yang dari saya tadi benar tapi tidak terkenal. Yang barusan saya maknani itu benar tapi tidak terkenal. Ya saya ulang lagi ya. Orang-orang munafik itu cara berpikir gimana kalau mereka dapat kebaikan dari Allah, kalau dari keburukan dari Muhammad, karena mereka ngomong ke Muhammad. Terus kata Allah, kul kulum min indillah. Terus fama liha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Terus yaqulun apa? Yaqulun wa asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min makanya terusannya wa arsalnaka linnasi rasul. Ya tapi makna itu kan wis terkenal. Serasa terus mari fitnah. Tapi kalau suwun yang mengartikan sembarangan harus tobat. Ya karena sudah tidak mau baca lagi, mentang-mentang wis laris pidato wis ra sinau meneh. Itu tidak boleh seperti itu. Gue yang ngergani ilmu. Gaji sakmono itu ya tidak murah. Gue belajar itu biar. Jadi kalau ayat itu settingnya kan Allah cerita tentang cara bagaimana orang-orang itu mengomentari kanjeng Nabi. Bukan tentang kita. Kalau aturan kita hubungan dengan Allah, kata Allah, ma asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sawala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi hubungan kita dengan Allah itu harus mengatakan seperti itu. Nak nglakoni elek ora usah putus asa, mau dhisik catetane. Mulane misalnya sampean ngrasa goblok itu tenang wae. Itu bukti kudrohe Allah bahwa kita sesuai rencana Tuhan. Jadi tenang ae santai. Nak pinter ya aja kumoluhur juga sesuai rencana Tuhan. Makanya nilai la ta'sawa lama fatakum kira putus asa wala tafrahu bima. Makanya kula panjenengan wis bener. Makanya saya ngaji di Jogja di sini tuh mau dikasih kursi tinggi itu saya nggak mau. Gue iling-ilingan kalau kita sederajat, sama-sama sesuai rencananya Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ditulis nih Pak Mahfud. Wong-wong gue jalalan kalau gitu nunggu bahak-bahak sing ulangi sesuai rencana tuh. Makanya kalau ya ora tahu sombong biasa wae. Makanya ke goblok ya tenang, pinter ya tenang, santai wae. Sesuai rencana. Ujung ngamuk ya saya rasa tersinggung sesuai. Lo coba Allah desain perempuan memang seperti itu. Allah desain perempuan itu cerewet. Wong lanang menang. Malah nasi lanang cerewet malah aneh. Sangat betul. Makanya ulama dulu masyhur tuh. Ja'far Shadiq itu pernah Abu Hanifah punya satu kesalahan. Ya Kak, ya banyak pernah punya satu kesalahan. Dia tersiksanya bukan main. Begitu juga Imam Zuhri. Tentu salah mereka ya kok salahmu enggak. Ya salah kecil. Tapi tersiksanya luar biasa karena mereka orang-orang soleh. Nah, gue salah kan tenang aja. Itu ngendikane Ja'far Shadiq, kamu tidak usah susah. Iki dulu buntu wikot biha ar-rijal. Ini satu dosa yang sudah didesain sama Allah bahkan sebelum mereka diciptakan. Makanya jurus itu pulang dipakai Nabi Adam melawan Nabi Musa. Nabi Musa itu kan nabi yang wah kacau, rapati sopan, senior rapati sopan. Pertama dia kasaf, diangkat ke alam ruh. Itu pertama kali ngelabrak bapak. Jadi reputasi dia main tukang ngelabrak. Umumnya Nabi kalau ketemu mbah-mbahnya kan nyucuk, sungkem itu enggak. Pertama dia kasaf dipertemukan Nabi Adam itu kenalannya begini. Wala apal hadisnya.
antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum. Dadi yo ora diceluk abah, yo ora diceluk mbah, pokoke langsung dikranyam. Jadi cara jek urip kuwi bagian demo lho, pokoke bagian. Tapi wong kekasih pangeran uripe ya barokah ya kasih. Lah wong kira ana Nabi Musa donga ya salat 50 rakaat. Jadi wong nek digawe kekasih pangeran demo ya barokah. Sing barokah maksudnya. Pertama ketemu Nabi Adam neng alam kasab. Kan semua nabi pernah dikasab. Jadi semua nabi itu pernah dipertemukan antar nabi lewat alam. Itu semua nabi yo marhaban bi ibni soleh, semuanya baik-baik saja. Kecuali Nabi Musa. Pertama ketemu Nabi Adam, kamu yang namanya Adam, orang yang mengeluarkan manusia dari surga dan bikin mereka celaka. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaita. Gara-gara salah jenengan wong akhire gadene BPKB. Gara-gara ning donya kan semacam-macam. Paten-paten. Kere paten-patenan. Ngel-ngelo MK macam-macam lho, ribet. Nabi Adam sebagai senior ya santai. Anta Musa kalimu dipuji-puji. Kamu itu Musa kalimu atau Taurat. Kamu dikasih Taurat, dikasih kitab suci. Coba kowe sinau meneh. Ning Taurat iku ditulis aku salah. Ambek salahku dhisik ndi? Aku salah, ambek ditulis ape salahku dhisik ndi? Dhisik tulisan. Kacake piro 40. Lah iki berarti aku salah itu sesuai rencana. Akhirnya terus hajja Adamu Musa. Maka dalam perdebatan itu Adam mengalahkan Musa. Dalile ya kodok. Dari itu terus dibawa putu-putu ngene. Kira ya kodok kodar, bodoh ya kodok. Kodar kok pegatan yo. Payu rapi yo. Mana rapi-rapi es, wala istami usnani wala tabiqani ila qadarin wa qadar wa kitabim menawahi qad sabab. Wis payu rapi iku ora krana kowe ganteng, ora krana kowe piye-piye, mergo kodok qadar kok suatu saat pegatan yo. Kodok qadar damai. Kok repot. Lho kula sering suwani tamu pegatan nangis tak pengen. Sampe nangis yo opo kula pegatan ndek anak. Wis catetan tenang ae. Ono nangis barang. Pegatane mek catetane di situ. Ya goblok mek catetane di situ. Catatan ngene tenang ya, tak dukung tenang. Sing pinter ya ora usah mlete ya. Sesuai rencana. Mulane kula gojlok Tuhan balik wis tenang ya. Wis dicatet. Sampeyan tukang gojlok ku bah, korbane Tuhan wis dicatet. Ora iso kenyalana aku sesuai. Kok angel. Mosok ae likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi ma asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada kejadian yang menimpa di bumi atau menimpa diri kalian semua kecuali sudah ada di catatan sebelum itu muncul dalam aplikasi real. Paham ya? Min qabli an nabraha terjemahan Babe sedurunge muncul ning aplikasi real. Jadi ditulis wong Indonesia rodok pesek, nah wong Arab itu banyak, wong Eropa makmur, wong Indonesia rodok kiri itu ada tulisan, wong ngentekno presiden ya sesuai catatan itu. Kan keluar bukan fanatik, capres-capres biasa wae, darah menang catatan ya. Ya usaha sak kadar darah menang apa? Catatan. Ya emang apa kowe coba? Bisa berbuat apa? Cara kowe milih nasab kan gak gelem di bapakmu sing ngene iki. Milih anak putu kiai. Tapi kowe iso berkute apa coba? Wis bin Karmen ya piye meneh. Kira rido malah kafir, wong ora rido mbek bapake. Biasa sesuai catatan biasa wae, no? Biasa. Mane kula ora sampean biasa ora Pak tak anggap wong pinter. Wis ngerti nak kodok-kodar kabeh santai. Tapi Nabi Musa itu tadi tetap kekasih pangeran, protesnya itu barokah. Yaitu ketika Nabi Muhammad untuk perintah sholat 50 rakaat itu kabeh Nabi yang meneng ae, macam anak manis kabeh. Nabi Musa sini niate kok elek. Ora kok niate apik saking itu ora niate kok tidak elek. Ya elek Nabi tetep apik, malah Nabi elek Nabi tetep apik. Niate wasine ora kok bela kita iku ora. Apa mat ke diwajibno sholat piro ping 50?
Ojo mat, jaluk keringanan. Lah kena apa? Umatku sing gagah-gagah ra kuat meneng umat. Nek nang niate wae ora kok sakit wae kita kok ora. Ngenyek maksudnya. Umat ku luwih gagah timbang umatem iku ora kuat apa meneh. Dadi niate asline gak belo, kita gak belo balane dhewe. Lah Nabi wong apian, yo meneng ae maksudnya Nabi yo ora kok. Lah umatku beda. Cara Nabi nakalan yo kubuku beda. Nabi ya santai wae. Ya santai wae. Enggak masalah. Sebetulnya niate dene gak terima apa? Umatku sing gagah-gagahe ra kuat temen. Asline niate ora bela kita gak. Mulane ana wong tukang demo iku kowe aja gedeng nemen-nemen. Ana sisa Nabi. Jadi gak kabeh Nabi ku anteng kaya Nabi Ibrahim. Mulane wong Islam ya macam-macam. Ana sing anteng kaya Nabi Ibrahim. Sementara NKRI harga mati, ono sing serodot seneng-seneng. Tak anggap bae kaya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa kekasih pangeran itu perlu dicatat. Mulane kaya nak tukang demo kudu kekasih pangeran sih. Ben barokah. Sing anteng ya kekasih pangeran sih, ben barokah. Nak anteng glendem ya. Oh Nabi malaikat Jibril ini ya kakuati ben Nabi Musa. Tapi dia menang. Akhirnya Nabi Muhammad munggah. Lah mek pangeran yo mau dikurangi mesti 5. Jadi 50 mau dikurangi 5. Dia mat mau 5 cek kurang sampai ping 9. Nabi Musa nak ra bakat demo gak mungkin. Wis dikurangi nganti wong ping 5 wis sungkan nganti ping 9. Wis wong pangeran ngurangine 5. Lho wis karek 5, karuan karek 5 Nabi Musa. Balene nek mat sik kakean. Tapi kan ora mungkin wong karek 5. Hilang. Pangeran Kanjeng Nabi jawab, aku isi isin kon motor. Mulane kula lu dijajah itu aja lakoni, haram. Sing lakoni aku wae. Sayyid Ali sing aran Simtuduron, sing aran napa? Simtuduron. Sing beliau orang pengagum kitab Minhajul Thalibin Fikih. Mane kula nganti sakniki sering maca Minhajul Thalibin. Mboten sering maneh, sering banget. Nanti sakniki. Jadi beliau yang aran Simtuduron pengagum kitab Minhajul. Saiki penggemar mau seneng nyanyi tok, ora seneng ngaji fikih. Padahal sing aran Simtuduron pengagum kitab fikih napa Minhajul Thalibin. Bahkan terakhir gak ada takriran Fathul Mu'in. Beliau itu takriran apa? Kalau gak ada kitab, oke serang arah itu, potongan ini. Itu beliau itu di donga sing unik. Aku rasa nglakoni. Tapi nak putune utawi sing wong alim wis ora apa-apa. Dongane ngaten, waj'al sayyiati man ahbabta. Tenan aja lakoni, tak terang otak tapi aja lakoni. Waj'al sayyiati man ahbabta. Jadikan kesalahan saya kesalahane wong sing jenengan seneng. Jadi salah wong sing jenengan seneng. Engko pangeran nak milih senenge dhewe. Dene perbandingan ngene, iblis itu salah gak nggodho Nabi Adam? Enggak jawab ya? Salah kan? Nabi Adam salah gak mangan wit khuldi? Salah. Tapi Nabi Adam disenengi pangeran. Pas diusir wis diwarai ngene Adam, kowe tak usir. Tapi tak warai carane ndonga iki. Engko terus tak sepuro. Dadi dibekali. Mulane nek wis kadung disenengi. Mulane wong diusir kok diwarai yaiku ning ayat fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Dadi diusir tapi disangoni. Bagus Safi misalnya diusir kayak kok sami tak sangoni sak miliar. Go minggat tak enak, minggat disangoni kok enak. Lha akeh Gus-gus minggat tapi disangoni berapa? Ya sik minggat ra apa-apa tukaran wek dulurmu tak sangoni tak geki santri. Yo gagah minggat sangoni sak miliar geki santri loro. Tapi ya tetep minggat untuk tukaran wek dulure. Ana sing minggat tertib ngono. Lah Nabi Adam diusir wek pangeran, "Dam tak usir ke swarga, engke melanggar, tapi tak sangoni." Disangoni wek pangeran. Yaiku disangoni donga supaya dikasih tobat. Yaiku fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba. Diwarai. Kok kowe maca iki. Terus kowe ning bumi rasa kuwatir. Walakum fiha. Kowe sok ben ning bumi ora usah kuwatir. Mergo ning bumi iku mataun. Sing mbok senengno ana kabeh. Tak kei fasilitas kabeh. Dadi yo enak Nabi Adam. Meskipun dia tetap nangis mergo kecewa awake kok melanggar perintahnya apa? Pangeran. Tapi dia bener walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dadi wis digawani donga cek dikandani. Kowe ora usah khawatir. Bumi iku ya kaya swarga, ya ana tanduran, wis santai wae. Mulane lah Sayyid Ali terinspirasi
peristiwa itu terus muni waj'al sayyiati man ahbabta. Jadikan kesalahan saya kesalahan orang yang kau cintai. Manane ora kakean diusut. Wong kalah wis seneng, cara wong Jawa kalah wis seneng. Kalau dikonco Gus yo kiai. Bojone sering purek. Wayu bojone ya barokah ayu itu. Wani purek. Akhirnya nak ape purek ya Mansur, digawani supir, digawani bel disangoni. Muga elek menawa ya ora. Minggat kok pesangoni ben balik cara balik. Jadi mangkle ya dituruti, musir. Ya mangkle dituruti ya musir mau. Tapi ya emane dituruti ya mau difasilitasi. Ya balik tenan langsung difasilitasi. Lane donga iku aja haram. Waj'al sayyiati man ahbab. Kaya Nabi Musa, ya salah den. Tapi wong kekasih pangeran aman. Jadi Nabi Musa ning langit sak papat kalau gak salah. Mbok papat mbok 5. Pokoknya klasmene rada atas den. Keren Nabi Musa klasmene rada atas. Nara papat 5. Karena 6 jelas Ibrahim. Itu Sidratul Muntaha sudah. Ketika Nabi Muhammad terbang ngliwati tidikne ono nangis. Nangise ora kok masyhur. Kena mayuki kaya Musa, semarike nangis sapa ini Abdul Ja'abati, ini hamba Nabi yang junior dibanding saya. Kenapa bisa melangkai makom saya? Dede ra trimo. Ini Nabi yang junior tuh. Kenapa bisa melangkai makom saya? Kalau saya diselim Ibrahim oke, karena senior. Ibrahim di atas Musa nih klasmen langit. Enggak masalah karena senior, tapi ini orang baru kok melangkai saya, ini apa-apa nangis. Dan Nabi Muhammad takut Jibril. Lalu komentar Tuhan tentang Musa gimana? Wong kok grundel terus pangeran. Nabi Muhammad takut Jibril. Pangeran iku piye? Kok wong segala kebijakannya digrundeli Musa iku piye? Jawab Jibril, ya rohid data. Pangeran wis hafal gayane. Dadi pangeran wis hafal gayane, mulai dibarno. Makanya banyak tokoh nasional sing gak urip-urip ya men demo ya barno ae. Dia besar karena itu. Reputasinya ya karena itu. Karena ke sebentar santri orang megane gremeng wong macam-macam. Ono sing anteng, ono sing gerbarno ora wis. Itu ya sesuai rencana. Tapi ora ndonga ya, tapi itu pengalaman bagi kita. Jadi wali-wali kadang ndonga wajhal sayyati man ahbab. Makanya yang penting itu mahbub dulu. Dan itu benar secara Quran dan hadis. Saya aja lakoni, saya ulang lagi lakoni. Ndak makom kamu. Secara teori Quran benar, karena kalau sudah kadung baik, itu pangeran itu eleke wis dadi apik. Makanya ana ayat faula ika yubaddilu wa sayyi'ati hasanah. Misalnya gini ke Safi, ada Zaid itu ditakdir jadi wali. Lalah kancanan fasik-fasik. Tapi pangeran wis darani Zaid iku wali kancanan fasik-fasik. Lho ngono iku delalah ya Mansur dadi tobat yang fasik-fasik iku. Akhirnya dadi wali mergo kancanan fasik. Karena akeh wali ning Indonesia mulai wali Songo sampai saiki. Delalah ditakdir kancanan fasik-fasik. Tapi wong Zaid itu disayang pangeran, delalah dadi tobat sebabnya tobaté wong fasik. Yang dhisik mahbube, dhisik status dia mahbub. Kalau bahasa Arab itu dusat, kalau dalam bahasa Ibrani ya dusat maknanya ya mahbub. Iku pangeran. Ya semua. Iku sopan nak ngono iku faula ika yubadilu wa sayyi'ati hasanah. Kaya wong Indonesia. Wong niate moro Jerman niku minggat. Mergo tukaran mbek wong tuane. Lho bareng tok Cina tok Jerman niku eling Islam. Padahal selawase ra seneng kiai. Kok gadah punya teman banyak di luar negeri. Ku dhisik ora seneng kiai. Lho bareng ning Jerman ning Hong Kong seneng. Iya. Ya sekarang udah ngaji saya lewat itu. Ya terus seneng. Ya kodok keluar ini gak seneng kiai. Barang ning Hong Kong ning iki seneng kiai. Tangan-tangan agama Islam sing bener. Karo wong Hong Kong Korea nyembah mesin wis panggung. Berarti mesin tak berdirsi. Ini rezeki saya pokoknya oleh dewa-dewa mesin sampai seperti itu. Makanya saya bilang Tuhan mereka itu mesin di Korea, di Jepang. Jadi terus kok bener Pak Yai sini kampung, pangeran kok mesin warna gerengi barang kok pangeran. Akhirnya yang murid-murid Islam, padahal dia gedeng Islam. Ya gedeng Islam gedeng ya. Makanya gue rasa gedeng ning wong karena tadi kalau tepaan nazarullah itu tepak di dia itu ditakdir mahbub. Nah ditakdir mahbub dia salah itu nanti membuat faula ika yubadilullah sayyi'ati hasanah. Karena dari sayyi'ah minggat, seorang lagi dari sayyi'ah minggat, dia jadi mujahid, dia jadi orang sing gawa agama.
Banyak gus-gus minggat, kiai minggat, tukaran mbek dulur minggat. Minggat tak cara fikih haram. Ibarat kayak minggat Islam menyebar di mana? Di negara ya minggat dulu. Berhubung wong alim, wong soleh darani tindak, tapi saya ya minggat. Loh iya kan dia tidak cocok sama komunitas keraton Jogja yang sebagian itu terpaparkan ada indikasi pro. Ya ada keluarga mungkin sebagian sing kurang ngotot ngelawan apa Belanda. Ini ra cocok. Contoh mana? Minggat itu kan haram. Nabi Yunus itu minggat. Quran ngeredaksikan juga ra tindak minggat. Abako terjemahannya minggat atau tidak? Takono ning kampus, abako itu tidak apa minggat? Minggat pangeran Islam abako itu minggat. Minggat itu haram. Tapi Nabi Yunus kekasihnya pangeran. Nglakoni barang haram itu dilindungi pangeran. Justru ngetokno kramate, ngetokno mukjizat. Wong kecemplung segara diuntal iwak ijek uga. Wong dene Nabi bareng ning jero iwak mau cita-citane sitok, Gusti kula nak mati nak kecepet. Iku ora iso salat. Mulane ora usah kecepet. Wah cita-citane mergo ora kecepet iso wiridan. Ora kok perkara wedi kejet-kejet iku ora. Akhire pangeran pun wetenge khut iku dadi masjid. Bareng dadi masjid, ya terus salat santai. Ning terus santai salat wiridan. Mbok tasbih ora ora. Untung ora nggo tasbih dituduh bid'ah ya ora ora. Coba takono nggo tasbih to ora. Ya akeh-akeh ora oleh tuku nang ndi. Tapi ora krana wedi bid'ah, mergo ora ana tokone wong ning jero. Maca tasbih, ya semua ante. Mulane sak pinter-pintere malaikat itu tetep ana ra isanane. Malaikat ora iso ana, tetep pinter pengira. Jadi ternyata malaikat itu nak sinyal rapati jelas itu rapati krungu. Mulane malaikat itu ora repot. Nabi Yunus itu tetap wiridan persis wiridan yang ketika di bumi. Seorang lagi dia tetap wiridan persis wiridan yang di bumi. Lah malaikat sing tukang nyatet wiridan lamat-lamat. Pada pengiran Gusti, saya itu kenal suara ini, tapi kalimatnya sudah ada jelas. Tapi kalimat yang sama pernah saya dengarkan di bumi. Tapi kalimat ini kok datang dari laut, kalimatnya sama, notnya sama, tapi saya tidak kenal lagi. Mereka mau angker gemresek sinyal itu serapati roh. Ya malaikat tetap ra pangeran, makanya tetap malaikat itu enggak. Jare pangeran iku kawulaku Yunus sing tak hukum mergo minggat tanpa pamit. Terus takoki pangeran, ndak kok tetep jenengan kei keramat iso wiridan njero. Mergo kekasihku. Lha iku menginspirasi saya tadi Zainal Abidin buat al sayyiati man. Dal donga iku tak waca suwi. Lan kira oleh niru aku. Aku bulat dicek keramat, kayak bulat tak kobal wong. Kau wajal sayyiati man akbar. Tenan gitu. Ya wiridan san. Justru ketok keramat iku mergo bar minggat. Padahal disalahno pangeran. Minggat itu disalahno pangeran, tapi dadi keramat. Wong jelas. Akhir malah diwarai pangeran donga. Wis diwarai donga terus dene maca tasbih. Dawe pangeran falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumil qiyamah. Suwante bareng bar salah kabeh malah pangeran fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas sholihin. Kemudian dia berstatus al-mujtaba, pilihane pangeran justru setelah salah. Itu pangeran. Justru jadi pilihane pangeran justru setelah salah. Pak Kali Jogo iku ditakdir mahbub. Wong sing sowan kiai nggo gula ora mesti dadi wali. Iku kenal Sunan Bonang lewat garong malah dadi wali. Ayo, Sunan Kalijaga tau sowan nggo gula. Ora tau, ora tau salam tempel Sunan. Kenalan pertama mergo dekne ape begal. Buatan Kalijaga iku kenal Sunan Bonang pertama mergo ape begal. Tongkat Sunan Bonang. Tapi takdire malah dadi wali. Tapi ora usah jajal. Kayak jajal garong kiai malah yo dadi kualat selawase. Nggak, maksudnya ada banyak cerita, satu kesalahan itu berakibat kebaikan. Mereka Allah itu kabeh ning dunya dhisik catetan. Apa dhisik catetan. Nanti kita ngomong al hasanati ya hasanat, wa al sayyiati man. Tapi ini kira ijazah. Ya kok ora nambahmu. Kok nambahmu ora dijazah. Cuma ini kalau cerita, ben sampean ngerti bahwa banyak kubu sebelah mengatakan kesalahan itu mesti fatal. Enggak. Semua manusia ditakdir salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Justru kesalahan itu banyak jadi berkah kayak tadi.
baru kayak wong minggat, misalnya keluarga kiai, kon ngaji ra gelem, kon apa-apa ra gelem, kon hafal alfi ra gelem minggat. Bareng minggat ning daerah tertinggal malah terhidupkan niat jihadnya, niat perjuangan. Akhirnya dia masjid ning kono macam-macam. Akhirnya jadi baru kayak gini. Mau tengok-tengok ning omah sampe njuk pijet santrine malah. Ora kemajuan. Wis mau ngongkoni santri, mau ngegeng tok. Dua kok ning daerah terbelakang beda rasane kok. Juang ra diceluk Gus. Mulane ora sampo nek napa wajal sayyiati sayyiati. Mulane lha niki terkait ayat iki. Mulane Allah cek dawuh falaula izjahum ba'una tadarru. Jadi sebenarnya Allah iku gampang wis ah. Ana azab kullah turun. Sementing ki tadarru. Napa? Tadarru. Gelem DPDP wis ngono tok gak apa-apa. Jadi kan menunjukkan Allah selalu memberi harapan bahwa kan orang yang sudah salah pun kata Allah cek falaula izjahum ba'una tadarru. Terus terus mungkin itu pernah putus asa napa? Ora usah dilok ojo ya itu ngomong pokoke gue pengalaman napa? Pengalaman. Ojo tenan guyu wae malaikat. Kowe iku sapa? Itu ngopo? Ngopo ae ora. Kaya di dungane wali. Ungzur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasifun. Terus kalau nerangno masalah nusarrifu. Nusarifu ngene Gus Safi. Jadi tasrif itu kan fa'ala yaf'ulu fa'ala jadi fi'il madhi mudhari masdar mim mim dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan kalau Allah itu kalau menerangkan itu berbagai metode dipakai ya Mas. Berbagai metode dipakai. Makanya nusarif. Problem orang sekarang itu satu metode. Pertama soleh-soleh. Wong soleh ku nyen kacau dalam bab dakwah. Wong soleh dalam bab dakwah nyen kacau. Karena kesalehan itu tidak cukup untuk ngawal Islam. Yang cukup itu ilmu. Seorang lagi kesalehan itu gak cukup untuk ngawal Islam, yang cukup itu ilmu. Soleh dewe, tapi gak cukup untuk ngawal apa? Islam. Yang cukup itu ilmu. Karena untuk mengawal Islam itu harus nusarriful ayat. Ayat itu dibolak-balik, tasrif ya. Sing darani sorof yo, molak-malik. Fi'il madhi, iso mudhari, iso masdar, iso amar, iso zaman makan. Kabeh kok kata doroba, napa? Fatahai buka, salat buka diikutkan isim alat jenenge miftah berarti alat buka. Meski Jawa maknane kunci. Ya kan? Sebetulnya lafaz itu diwolak-walik. Ya kan? Semuanya itu diwolak-walik tok. Fataha yaftahu fathan. Kemenangan itu kan buka kota terjajah disebut Fathu Mekah. Orang cerdas, orang ingin ke foto disebut ya fattah. Nah, alat membuka terus wong maknane miftah itu kunci. Nah, ayatnya pangeran ya gitu. Diwolak-walik supaya orang paham. Nah kelirune wong saleh iku sok. Saleh itu gak cukup untuk ngalim Islam. Sing cukup itu ilmu. Nabi nak ngendikan ilmu itu ekstrim sekali. Saya berkali-kali pidato di mana-mana ngaji di mana-mana. Kemarin dukung Tuhan. Saya ngaji di mana-mana begini. Misalnya saya beri contoh betapa ekstrimnya Nabi ketika mengatakan ini. Rungokno awas kena salah paham. Neraka kena. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada sahabat tanya, wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah, meskipun pernah zina pernah maling qala wa in zana wa in sarqa. Padahal yang tanya itu sahabat paling khusyuk sak sahabat. Jadi Abu Dzar orang paling khusyuk. Karena apa? Itu bukan berarti Nabi melegitimasi umat Islam boleh zina enggak. Zina selawasi-lawas itu dosa gede. Seorang lagi zina itu selawasi-lawas dosa gede. Tapi kebenaran absolut itu tidak bisa rusak dengan maksiat ila yaumil. Saya beri beberapa kali tak beri contoh. Nak ana lonte ditakoki siji tambah siji kira-kira jawab loro kan? Copet. Loro, koruptor. Loro. Ya kan? Terus misalnya kamu orang soleh, hafid, alim, alamah takoki siji tambah siji piro? Mau jare lonte-lonte loro. Terus kemudian papat. Mergo nak muni loro kembar lonte. Kowe iku soleh waras to. Artinya apa? Kebenaran absolut itu lonte yang muni siji tambah siji loro. Wong saleh yang muni siji tambah siji. Kubu sebelah yang muni loro, kubumu yang muni. Karena kebenaran absolut itu tidak butuh kesolehan. Saiki ketika wong fasik darane Allah pangeran sah ta ora? Sah. Ketika wong fasik darane Muhammad Rasulullah sah ta ora? Sah. Makanya orang kafir 70 tahun muni la ilaha illallah langsung sah dan menjadi Islam. Karena kebenaran absolut tidak butuh kesolehan.
Kak 1 tambah 1 itu 2, rektor Al-Azhar yang muni 2, ketua MUI yang muni 2, lonte yang muni 2, koruptor yang muni 2, KPK yang muni 2, 01 yang muni 2, 02 yang muni 2. Karena ini kebenaran absolut. Makanya Nabi ngendikan mangkola la ilaha dakhalal jannah wa in zana wa in semanane kebenaran absolut itu sing ngomong tau maling lah tetep kebenaran. Lah saiki enggak banyak orang soleh yang mensyaratkan kebenaran absolut harus syaratnya soleh. Lah nek syaratte wong nilai kudu saleh berarti wong kafir iso masuk Islam kan ora tau saleh. Wong kafir gak tau saleh. Syaratte masuk Islam kudu saleh. Terus cara mulaine piye wong? Saleh sing kok lagi Islam. Lah iya carane saleh dimulai kok apa? Salat sih, salate wong ora maca la ilaha illallah ya ora saleh dul. Jadi itu bukti bahwa kesalehan itu tidak bisa mewakili kebutuhan Islam. Sing bisa mewakili kebutuhan Islam itu ilmu. Dan ilmu itu harus dirubah-rubah. Maksudnya variasi penjelasannya harus gonta-ganti. Ini jenis nusor rifus. Misalnya gini, saya akan berkali-kali terang. Bukti kalau Isa itu tidak Tuhan, dia lahir di bumi. Kan nggak mungkin kok enak mengirani bumi, wong buminya ada dulu. Satu. Ada mengatakan Fir'aun itu tidak Tuhan. Buktinya apa? Kalau dia Tuhan, babanya berarti tanpa Tuhan, karena Tuhannya balita. Ya kan Fir'aun di bapak di mbak, kalau dia Tuhan berarti banyak tambah Tuhan, kan Tuhannya lahir kemu. Ada mengatakan Tuhan, bukti Fir'aun tidak Tuhan, dia bisa mati di Laut Merah, itu ya bukti tidak Tuhan. Macam-macam lah. Yang jelas jangan satu pintu, harus nusarriful ayat. Ngono maksudnya. Nah sekarang enggak, orang itu menjelaskan tauhid ala nampatan wahid pada satu garis. Ya mergo ilmunya mau sitok boleh. Itu tidak boleh. Ayat itu harus syaratnya nusarriful ayat. Misalnya begini, sekarang saya punya uang 200.000. Banyak enggak? Saya yakin banyak sekali. Kalau banyak kecelok dia gede lah, 700 saya perasaan pakai banget. Kenapa? Mereka aku dulu bojoku mangan kok sak piring. Nak mangani sak pintal ngono aku perlu gede akeh. Mangani sak piring, nak sedina rong piring kan murah. Anakku telu ya mangani do sak piring. Ngapain aku butuh duit akeh wong anakku ya mangan sak. Kecuali mangane sak dekan sak pintal butuh uang. Itu satu cara supaya syukur mensyukuri duit 200.000. Cara kedua rodok tasawuf. Kan aku ora roh sesuk ijek urip ta ora. Iso wae sesuk mati. Kan ka'annaka tamutu. Ngapain butuh uang banyak sehingga wong sesuk iso wae mati. Terus ketiga, kenapa di duit akeh ra seneng? Kan hisab, tambah sidik tambah minimal. Ada sekian cara untuk melawan gak kepengin duit akeh itu. Bayangno sesuk mati, bayangno tambah akeh tambah bisa. Terus delok fakta nyatane anak sak piring waras. Nah, dengan sekian cara itu nafsu akan terkekang karena dibombardir sekian hujah. Paham sekian metode. Lha iku nusarriful. Kayak aku misalnya, aku mati ra wedi, Gus. Ora krana ngrasa mesti swarga ora, tapi aku bayangno Gusti zaman kula teng donya rute ngene iki iso guyu. Donya rute ngene kula iso guyu iso seneng. Mergo canggih rahmate jenengan. Lah jenengan tetap canggih ila yaumil. Jadi bedanya apa? Ngelola saya ketika hidup dan ketika mati. Tetap jenengan bisa. Dunia rutin ini kalau saya seneng. Teng akhirat masih orang mungkar nakir kalau tetap saya seneng. Oh mungkar nakir jangan ngeri neng dunia. Kena neng dunia orang rasa seneng kue wis di penjara, dicekel, dimaki-maki. Mungkar nakir itu prosedur. Apa nih tes-tesannya kini isroh bocorannya kan? Semua tes-tesan mungkar nakir kan kini isroh bocoran. Marah buka mana buka. Bangunnya ra lulus malah ana kiai sing mlete gitu jare. Aku supaya takut imam kareng marep gak. Aku sing dakwah. Marahi pangeran sapa kowe malah ora tau dakwah. Tapi betul, nanti Imam Malik tuh orang paling tersinggung ning gone kitab para wali. Imam Malik termasuk kiai yang paling tersinggung ketika ditanya. Sak urip-urip iku melang tauhid kowe malah ora tau. Takok yo kok. Marep gak. Terus ada wali yang jare mungkin akhir ngomong. Nak sing jenis ngene ojo takoki. Nah, menawa ke mlebu jenis iku sing nggawa jalalan ngalor ngidul. Lan kula nu nate ditakoki guru, ya rada kriminal guru iku rada. Niki tapi kisah nyata. Ditakoki, "Gus, hukumnya SD buka soal ujian nasional hukumnya haram toh?" Dalam rapat itu dikatakan haram karena kan melanggar, so ditangkap polisi kan.
Ana guru rada kacau. Kudune kok oleh. Wong ujian mungkar nakire dibaca kiai. Kias kok kacau. Jadi alasannya ujian mungkar nakire dibaca kiai oleh. Ana terima ujian. Wah, yo kacau negarawan. Yo beda. Nasional itu barang donya. Pangeran niku pancen apian tenan. Wong ora darani pangeran apian tenan. Mulane nak darani pangeran apian yo dengan sekian contoh. Lu ujian kok dibocor, ora api-apike pangeran. Lu ujian kok oleh dibocor. Sing bocorno masif. Lha mubalik wis kegiatane bocor iku. Terus. Ora lulus biang kuning. Buang tenan ora lulus. Saking apiane pangeran lu ujian kok dibocor. Lah iya, mulane kula barang anggere maca hadis Miftahul Jannah lho saking apikane pangeran. Lha wong kuncine swarga ki didudono iku la ilaha illallah. Kuncine neraka kowe ora didudono. Lho kok tetep mlebu ora. Wong ora didudono kuncine kok iso mlebu. Lah opo? Mestine kemungkinane wong Islam mlebu swarga mergo roh kuncine. Aku ora roh kunci neraka sing ora roh. Mbok nek sing ngaji do roh. Jadi aku kemungkinan mlebu kecil ora roh kuncine kok. Jadi aku nak maca hadis mesti apiane pangeran wong kunci kok. Itu kan misalnya kuncinya digital itu kan kayak password kan. Password. Wong kunci kok ditutup. Kan ana Islam orang bis warga kunci nemen nek. Kunci didudolno, ujiane dibocor. Kurang apa nih? Ya ora sambun rokok ya. Siap. Lah iku jenenge nusariful ayat. Dengan sekian bukti, go contoh rahmati pangeran tidak dari sekian contoh. Mulane nusarif. Mulane nak menjelaskan wong ben seneng pangeran pakai sekian contoh. Mulane darani sorof tasrifan ko fa'ala yaqulu fa'alan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uful. Dadi ku jenenge tasrif. Nah, kita punya bukti rahmati Allah ya koyo ngono. Kalau kadang nyontokno ngene iki, misale iki diundang presiden atau menteri, wis diundang pejabat lah. Biasa iso-iso ngopi rokokan, terus dijak jagungan presiden wae ngopi. Iki tersiksa ta ora? Wae jagungan wae presiden. Oh, tersiksa. Wae ngopi kok malah jagungan. Artinya apa? Kita punya nikmat yang bahkan jagungan wae presiden wae kok pilih ngopi. Makanya dulu lama, tawarai kita di ulama. Nak iso kebangetan. Ibu-ibu ya nak iso. Ada raja sowan ulama. Rajane apian. Ulama ya rada cangkem elek, tapi wong ulama ya darani ngendikan. Ajane rada cangkem elek. Tapi wong ulama ya. Maksudnya kanggo kowe cangkem elek ana ulama yang ngendikan. Raja iku ora takoki. Rajane takoki. Jenengan cok kula dadi raja ora tau dolan ngene kula. Lah terus hebatnya dadi raja. Dia keren, saya bisa melakukan apa saja. Saya ini raja, saya ini presiden. Terus takoki ngene be ulama. Lau annaka la tasrabu ma'an illa bi ta'i mulkika li hadhi syarba akunta tu'tihi li hadhi syarba. Andaikan kamu itu dikatakan begini, kamu tidak boleh minum sama sekali di dunia ini kecuali kamu memberikan semua kerajaan kamu supaya kamu tetap bisa minum satu gelas. Ya saya ulang lagi ya, di dunia ini nggak ada air. Kemudian kamu butuh minum dan yang punya minuman bilang kamu boleh minum kalau kerajaan kamu diberikan semua. Ya tak kasihkan, penting minum timbang kerajaan. La tafrah bimulkin la tusawi hadisat. Ternyata minum itu lebih keren ketimbang kerajaan. Ya aku betina minum glogak. Jadi ulama dulu cara menyepelekan pangkat itu dia atur sedemikian rupa. Kira saya beberapa tobat saya gitu. Itu jadi nusariful. Mesti latih ngono terus. Mulane kira di duwe sing tenang mergo dilatih. Karena orang tapi nak bakat wali ora iso. Jadi dilatih. Akhirnya rojo itu mantik man kayak aku rojo biasa wae. Karena tadi pada akhirnya kebutuhan raja, presiden, menteri tetap kebutuhan pokok seorang manusia. Iku mau ndekne ora oleh ngombe kecuali memberikan semua jabatannya. Pasti ndekne milih iso ngombe.
daripada ora iso apa memberikan apa jabatannya demi iso ngombe. Makanya Quran bayangno iku andai kan orang kafir punya segalanya mafil ardin apa jami'an taftadu bihi min su'il adzab yaumal qiyamah. Jadi bayangane nah nek ra di dhuwit Gus Imam Ghazali nyata wong ra di dhuwit bojo megat ruwet bojo megat itu dirafak Gus. Jadi Imam Ghazali nek ra di dhuwit sak desa gedeng kowe sak negara gedeng kowe iki mara kuburan. Mara kuburan tapi pidato ya kon pidato. Nah iki oleh pidato harus pidato. Kan kowe ngrasa nikmat carane piye? Wong kabeh sing mati iku ndonga nangis-nangis ning pangeran kepengin balik ning dunya. Hanya karena ingin melafadzkan la ilaha dan ingin memperbaiki amalnya. Jadi padahal kamu sekarang masih ning dunya, berarti kamu punya satu nikmat besar yang diinginkan seluruh orang mati mulai Nabi Adam. Jadi masih punya aset terbesar. Mergo kabeh wong mati ndonga kepengin balik urip. Dan kamu sekarang masih hidup. Berarti kamu punya yang luar biasa. Punya sesuatu yang dikepingin wong mati seluruh dunia. Itu sugih tak kirim. Sugih. Tapi aja terus stres lho. Kuatirku. Kebablasan ra iso mulai. Terus jatuh di kuburan. Maksudnya iku nglatih syukur. Tapi mulai loh ya syaratnya. Nah, itu jenis nusarriful. Ya, jadi untuk mentertawakan dunia itu tuh. Lho kula tenan Guys, anggere isu-isu ngopi ngoten. Cek seneng ya. Lah ono dhisik ulama malah lucu meneh. Parah meneh. Kula niku wis parahane ulama dhisik. Iku ra isu Gus, moro gunung paling dhuwur. Terus lungguh watu paling gede. Nak pidato ngene, ainal muluk fi yadillah. Enake dadi raja apa? Cek diatur, aku ora ono sing ngatur. Ya tapi mau, ya iso do mulai. Kuatirku kowe niru keterusan stres. Terus gak mulai. Tapi intinya dulu itu ulama kabeh iso menertawakan dunia. Balen nanti kena jadi orang atau saya, carane seneng siji bojomu mangan ya sak. Jadi ulama dhisik Gus nak mangan, kula roh dhewe. Kula maca teng Ihya. Ana mangan niku kurma ping pindho. Barang kurma loro dipangan warak. Kenapa saya harus korupsi? Kebutuhan fisik saya kan hanya kurma loro wis warak. Ngombe sak gelas warak. Kenapa saya harus korupsi makan barang haram? Tak obeni sak gelas wis glegeken wis warak. Jadi ora koyo mangan wong kacau. Ngene ra wali-wali. Aku yuk subhanallah. Sakit diterangin. Terus nota. Ungdur kaifa nusariful ayati tsumma yasdiqun. Kul ngucap sira Muhammad lahum marang wake araitaku. Mari ing kabar sira kabeh atakum pomo teka kumu sira kabeh azab apa siksane obadatan kelawan spontan. Au jarutan utawa kelawan terang-terangan lailan ing dalem tubuhe ana haron utawa turino. Halilakon atau ora rusak sapa ilal kaum zalim kecuali kaum sing zalim il kafir. Dadi ana adab mesti sing rusak wong zalim. Lah umpama wong saleh cara zahir rusak tetap dihitung mati syahid. Ya dihitung mati syahid karena summa yub'atsu ala niyatim dawe Nabi misalnya ana gempa, ana likuifaksi kok wong saleh kena. Wong saleh kena nyuwun sewu kan iso wae pas salat utawa pas turu ra pas maksiat. Tetap dia nanti mati kan mati dalam keadaan salat, mati dalam keadaan tidur kan mati saleh. Ya sudah matinya syahid lah, yang lain mati dalam keadaan dugem berarti matinya sangit. Makanya nggak masalah kalau secara fisik sama itu nggak masalah. Nabi kan pernah ditanya nanti sebelum kiamat ada likuifaksi gini-gini. Ada sahabat tanya apa mereka ada orang soleh ya Rasulullah, ya ada. Lalu apa ya kena adab itu ya mungkin kena nggak apa-apa kata Nabi. Tapi nanti yang dipakai statusnya apa? Statusnya. Ya mesti loh. Misalnya Belanda perang sama patriot Indonesia. Yang Belanda mati disebut pecundang, yang ini disebut patriotik, kan otomatis itu. Meskipun sama-sama mati, apa? Sama-sama mati. Tapi yang dipakai Allah kan status, apa? Status. Misalnya kamu hidup seperti ini di dunia, niat kamu ingin sujud, ingin ngitmai pangeran, maka niat kamu dihitung niat urip-urip agamanya Allah. Ya sudah nanti masuk surga. Tapi nak niat mungkin mapan, urip pembantu akeh, duwe pabrik akeh, ya nanti pangeran pabrik. Karena itu niat kamu. Kan faman kana hijratu ila wa rasuli fa hijratu ila wa. Makanya di dunia isi buah imra'atin yang kiwa fa hijratu ila ma hajara. Jadi nanti di akhirat nih masar dikai setar. Misalnya ada urip, wong urip kok kepinginnya mapan.
mapan kepen sugih. Bahkan eling pangeran itu dalam rangka dipanitiakno kon fasilitasi kepen sugih. Lah itu nanti di ning kene ono gedung atau pabrik itu. Orang ini disuruh menuju ke sini. Ya sudah itu statusnya. Tapi kalau kamu niatnya urip itu urip agamanya Allah, niat ibadah. Di sini ada Allah, kemudian kamu menuju ini. Itu jenis fafirru ilallah. Allah menjadi tujuan akhir. Makanya Allahu Somad, Allah itu tujuan akhir. Tapi kalau kamu tujuannya, makanya kalau mboten nate kepen mapan. Innalillah. Karena betapa kalau kepen mapan lonte kepen mapan, wong komunis juga kepengen koruptor nganti direwangi korupsi ya kepengen. Terus bedanya apa kok jalanan ngalor ngidul nak niatem sing ngono. Tetap niat kita murid-murid agama kan isa-isan. Ya mau nggo jalalen segayane wong alim gak masalah. Yo kita urip agamane pangeran, nggo komik kan yo repot. Ora usah ono sing gosok, ora paham kok gowo selah mata sababi komen bahwa momen has. Minum. Jadi nanti gak apa-apa ya kalau secara zahir itu napa ki masuk rusak. Karena kata Nabi, dawuh Nabi yupasu alan yatim. Jadi gak apa misalnya ada likuifaksi kok ada orang soleh apa? Kena. Ini nanti disetatuskan dengan status kesalehannya. Ya tadi. Mesti wong soleh misalnya kowe turu kan, turu istirahat ben sesuk iso subuh. Itu andekan kowe ora ngarep pangeran. Andekan kowe pangeran kan roh itu. Kalimat itu kan ada semua. Saya ulang lagi, misalnya ada orang soleh mau tidur, mesti kan turu sesuk ben iso subuh. Setelah subuh amar gawe saake anak bojo. Itu kan terekam semua. Ya itu yang jadi status dia. Tapi nek ana wong ra soleh turu ben sesuk iso zina meneh. Kan begitu terus. Turu ben sesuk iso ubyuk meneh. Iso dugem meneh. Ya itu. Dan itu semuanya terekam. Nah itu yang jadi status. Meskipun cara zahir sama-sama kenal ikui faksi. Maka kata Nabi suatu saat akhir zaman ada azab. Terus sahabat tanya, lalu gimana orang-orang soleh? Ya tetap sebagian kena, tapi nanti dibangkitkan sesuai status masing-masing. Dan ini kan nanti terekam semua kan, semua kalimat ini kan oh jelas orang soleh itu turu gede iso subuh. Bahkan ketika setengah apa tadi iso turu kan milih turu demi mempertahankan meskipun akhirnya ya kebablasan. Soleh-soleh amatir loh. Bukan mungkin dulu ya.